udah 5 menit lagi ibadah dohop nih, siap-siap ah. Cici, tolongin dong, rambut aku masih berantakan. Sebentar lagi kan ibadah dehop, tolong rapihin dong. Iya bentar, pegangin nih, pegangin. Oke. Ci, ayo Ci, kita persiapan untuk ibadah dahop Ci. Iya bentar lagi, bentar lagi. Dikit lagi. Nah, dah cantik, yuk kita ibadah dohop yuk. Halo adik-adik dohop, apa kabarnya? Nah hari ini Cici bareng sama Tian sama Olive. Coba dong Tian sama Olive salam ke adik-adik dohop. Halo teman-teman. Nah hari ini kita mau kembali sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama mau beribadah sama buat Tuhan. Nah sekarang sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh Olive. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan pimpin ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, yuk sama-sama kita naikkan pujian, kita sama-sama mau berdiri, kita mau bersukacita untuk Tuhan. Senang-senang untuk memuji nama Tuhan. Nah sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau serius lagi untuk memuji Tuhan. Kita ingin biar Tuhan mengajar kita lewat firman-firman yang disampaikan oleh guru-guru kita.
sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Tian. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga yang menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, sekarang Cici, Tian, dan Olive pamit undur dulu ya. Dadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, apa kabar nih? Aduh, Koko habis olahraga nih. Nah, adik-adik yang ada di rumah, walaupun kita di rumah, inget ya, jangan lupa berolahraga yang ringan-ringan aja adik-adik. Kayak contohnya nih, Koko suka jalan pagi hari, suka lari-lari kecil. Ya, yang penting kita harus bergerak adik-adik, biar sistem kekebalan tubuh kita terus bertambah. Nah, adik-adik, Koko mau bawain pengumuman dulu nih. Yang pertama, hayo adik-adik, setiap minggu adik-adik jangan lupa harus nonton terus nih ibadah The Hope. Ada kuisnya, diisi adik-adik ya. Terus, nah adik-adik yang mau kasih persembahan, adik-adik bisa nih kasih persembahan di nomor rekening ini. Ya, nanti adik-adik setelah kasih persembahan bisa konfirmasi ke Ci Christine atau ke Cimesia. Nah, adik-adik ingat ya pesan Koko, stay safe di rumah terus, tapi kita juga harus tetap olahraga nih. Jalan-jalan kecil deh gitu kayak lari-lari supaya kekebalan tubuh kita terus meningkat. Oke adik-adik, Koko mau lanjut olahraga dulu ya. Tapi jangan lupa dipakai dulu maskernya. Dadah adik-adik. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Ada adik-adik, halo adik-adik, apa kabar? Nah, senang banget nih hari ini Cici bisa ketemu sama adik-adik lagi meskipun masih dalam bentuk virtual ya adik-adik ya. Nah, hari ini adik-adik Cici lagi bawa mainan nih adik-adik. Nah, Cici lagi ngerakit kapal-kapalan gitu adik-adik. Dari kemarin sih Cici sebenarnya ngerakitnya tapi belum selesai. Coba kita selesaiin sebentar dulu ya adik-adik. Nah, udah jadi nih kapal layarnya. Gimana adik-adik, bagus nggak? Nah, ngomong-ngomong soal kapal nih adik-adik, keingetan nggak sih adik-adik ada satu tokoh di Alkitab yang juga membuat kapal yang besar banget. Adik-adik tahu nggak siapa namanya? Iya, namanya adalah Nuh. Nah, di Alkitab diceritakan, dikisahkan kalau Nuh itu diperintahkan Tuhan untuk membuat kapal yang besar yang disebut dengan bahtera. Nah, adik-adik, mungkin dari adik-adik sekalian udah ada pernah yang mendengar nih tentang cerita Nuh ini. Tapi hari ini sama-sama kita mau lebih belajar lagi tentang Nuh. Kira-kira kenapa sih Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera? Terus gimana prosesnya? Dan nilai-nilai apa aja nih yang bisa kita pelajarin dari Bapak Nuh. Nah, adik-adik sebelumnya Cici ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya ya. Di Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 24. Nah, karena ini ayatnya lumayan panjang adik-adik bisa pause dulu video ini lalu baca ya di rumah masing-masing kisah tentang Nuh. Nah, judul perikop dari Kejadian pasal 7 ini adalah air bah. Nah, adik-adik, jadi sebenarnya pada waktu itu, pada waktu zamannya Nuh, semua orang, semua manusia di bumi itu banyak yang melakukan kejahatan adik-adik. Mulai dari kekerasan, kemudian mungkin pencurian, atau kejahatan-kejahatan lain apa sih adik-adik? Pokoknya mereka melakukan kejahatan yang tidak disukai sama Tuhan. Padahal mereka diciptakan untuk apa?
Untuk kemuliaan Tuhan, serupa dan segambar dengan Allah. Tapi mereka malah melakukan kejahatan adik-adik. Nah, akhirnya Allah murka adik-adik. Allah berniat untuk menghapuskan semua manusia di bumi pada waktu itu, termasuk makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi, seperti hewan-hewan, semua manusia Tuhan ingin hapuskan, yaitu melalui air bah. Nah, tapi ada satu sosok yang Tuhan senang, yang Tuhan senangi, yaitu Nuh. Jadi Nuh ini beroleh kasih karunia Tuhan adik-adik, karena dia hidup benar di mata Tuhan dibandingkan orang-orang lain waktu itu, manusia-manusia pada zaman dia, di mana manusia-manusia yang lain itu berbuat jahat, tapi Nuh itu adalah orang yang baik di mata Tuhan, di mata Allah. Nuh itu sering bergaul dengan Allah, Nuh sering datang kepada Allah, dan akhirnya Allah memutuskan untuk memberitahukan Nuh nih rencananya nih, kalau mau menghapuskan semua manusia di bumi. Akhirnya waktu itu Allah datang kepada Nuh, terus Allah bilang, aku berencana untuk menghapuskan semua manusia-manusia jahat di bumi ini, termasuk makhluk-makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, tapi aku memberikan kasih karuniaku kepadamu, aku akan memerintahkan engkau untuk membuat kapal besar yang disebut dengan Bahtera, benar, yang disebut dengan Bahtera. Allah memerintahkan Nuh untuk membuat Bahtera. Nah, adik-adik, kalau misalkan membuat sesuatu nih, seperti tadi Cici membuat kapal ini kan adik-adik. Nah, Cici buat kapal layar ini, pertama pasti yang di kepala Cici bingung dong bikinnya gimana. Karena waktu Cici dapetin mainan ini adik-adik, Cici tuh dapet ini adik-adik kayak potongan-potongan kapalnya tuh, ada yang besar-besar, kemudian ada yang kecil-kecil. Nah, pertama-tama pasti bingung nih bikinnya gimana, tapi Cici dapat buku petunjuk. Di sini ada petunjuk-petunjuk tentang ukuran kapalnya, kemudian langkah-langkahnya, bikinnya gimana sampai menjadi kapal seperti ini. Nah, sama juga seperti kisah Nuh ini adik-adik. Ketika Nuh diperintahkan Allah untuk membuat Bahtera, Allah memberikan petunjuk kepada Nuh. Petunjuknya seperti ini adik-adik. Hendaklah kamu membuat Bahtera dengan bahan kayu gofir. Ingat ya, namanya kayu gofir. Nah, itu perintah pertama, dari kayu gofir. Kemudian buatlah Bahtera yang berpetak-petak atau beberapa bagian di dalamnya, dan dilapisi dengan pakat ya adik-adik. Pakat itu seperti kayak kulit kayu gitu atau sabut ya kalau nggak salah. Nah, dilapisi di bagian luar dan dalamnya. Kemudian yang ketiga, ukuran dari Bahtera ini adalah 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ingat, ukurannya itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Nah, kemudian yang keempat, syarat yang keempat buat Bahtera ini itu harus bagian atasnya ditutup adik-adik, kemudian dibuat atap di bagian atasnya dan ada pintu di sampingnya. Yang kelima, Bahtera Nuh itu harus memiliki 3 tingkap adik-adik, dari bawah, tengah, sampai atas. Nah, itu syarat-syarat petunjuk-petunjuk dari Allah untuk Nuh. Akhirnya ketika mendapatkan petunjuk itu, Nuh beserta keluarganya, ini kalau misalkan kelihatan ya, ada Nuh, istrinya, kemudian dia punya 3 anak laki-laki, namanya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, ini ada Sem, Ham, dan Yafet. Kita ilustrasikan seperti ini adik-adik. Dan dengan istri dari ketiga anaknya, istri Sem, istri Ham, istri Yafet. Nah, mereka ber-8 totalnya. Mereka bersama-sama membangun Bahtera yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian waktu bikin Bahtera nih adik-adik, kan Bahteranya besar ya, dan pengerjaannya pasti lama kan. Banyak orang-orang yang melihat nih, lagi bikin Bahtera tuh si Nuh buat apa? Karena waktu itu situasinya, kondisinya lagi panas, kemudian gak ada hujan juga. Jadi buat Bahtera buat apa? Buat Bahtera besar-besar gak ada apa-apa. Bahkan Nuh mungkin dikatakan aneh ya adik-adik ya. Dia aneh ya kayaknya, masa bikin Bahtera gak ada apa-apa kayak gitu.
Karena orang-orang gak percaya kalau misalkan Allah akan mendatangkan air bah untuk mereka semua. Nah, kemudian setelah membuat begitu lama Bahtera ini, akhirnya Bahtera ini selesai adik-adik. Dan Tuhan memerintahkan lagi kepada Nuh nih. Dan Allah memerintahkan kepada Nuh setelah Bahteranya jadi adik-adik, Allah bilang sama Nuh, hendaklah kamu membawa seisi keluargamu masuk ke dalam Bahtera dan bawalah juga hewan-hewan yang ada di bumi, tapi enggak semuanya. Jadi semua hewan kan ada banyak jenis ya adik-adik. Semua hewan kan ada banyak jenis, ada yang haram dan tidak haram. Disebutkan di Alkitab, kalau yang haram itu 1 pasang, tapi kalau hewan yang tidak haram itu 7 pasang. Nah, ini dia contohnya ya, seperti ini ya. Jadi masing-masing hewan dibawa. Oke, ada yang kaki 4, kemudian ada burung-burung juga. Pokoknya hewan melata, hewan laut, semuanya dibawa sama Nuh. Tapi mereka berpasang-pasang, yaitu jantan dan betina. Kenapa jantan dan betina? Supaya hewan-hewan ini nanti bisa berkembang biak, bisa bertambah banyak lagi. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam Bahtera yang telah dibuat oleh Nuh. Dan waktu masuk ke dalam Bahtera itu, ketika semuanya sudah masuk, Nuh membawa hewan-hewan, Nuh membawa bahan makanan ya untuk keluarga Nuh dan untuk hewan-hewan ini. Dibawa semuanya naik ke Bahtera. Dan setelah mereka semua masuk, pintu Bahteranya ditutup sama Allah. Jadi nggak ada lagi yang bisa masuk. Dan ternyata ketika mereka semua sudah dalam Bahtera, adik-adik, air bah beneran datang. Selama 40 hari, 40 malam hujan lebat turun. Wah, adik-adik bisa bayangin dong. Kalau misalkan kita aja nih di Rengas Dengklok, di Jakarta, dimanapun, kita hujan 3 hari berturut-turut dari pagi sampai malam. Pasti udah banjir nggak, bener nggak? Di sekitar kita, selokan, jalan-jalan, semuanya udah bergenangan air. Jangankan 3 hari, 1 hari full aja, dari pagi sampai malam ke pagi lagi, itu pasti udah bergenangan air ya. Apalagi ini 40 hari, 40 malam, hujan nggak berhenti-berhenti, hujan deras, kemudian juga semakin hari, gak berhenti-berhenti, semakin besar, dan akhirnya semakin hari Bahtera Nuh yang tadinya di daratan naik adik-adik, karena airnya kan semakin tinggi, Bahteranya semakin naik juga. Wah, bahkan dikatakan di Alkitab kalau air bah itu sampai menenggelamkan gunung. Wah, bayangin adik-adik, gunung aja tinggi banget, berarti airnya tinggi sekali gitu kan. Nah, ketika semuanya sudah dalam Bahtera, hujan deras, tidak berhenti-berhenti. Orang-orang yang tadinya mengejek Nuh, bilang ngapain bikin Bahtera, mereka juga mau masuk adik-adik. Tapi nggak bisa karena pintu Bahteranya sudah ditutup sama Allah. Nah, akhirnya setelah 40 hari, 40 malam, mereka semua orang manusia di bumi semuanya lenyap adik-adik. Semuanya mati karena tenggelam oleh air bah. Semua makhluk hidup yang masih tersisa di bumi semua juga lenyap. Yang tersisa yang aman hanya yang di dalam Bahtera Nuh, keluarga Nuh dan hewan-hewan yang berpasang-pasang tadi, jantan dan betina. Nah, adik-adik, Nuh berada di Bahtera ini kurang lebih selama 1 tahun 10 hari. Cici jadi keinget deh waktu kita semua ya masih lockdown karena pandemi, bahkan sampai sekarang memang udah setahun lebih, tapi kita masih bersyukur adik-adik, kita masih bisa keluar rumah walaupun jarang dan harus hati-hati. Orang tua adik-adik juga udah bisa ibadah onsite, datang ke gereja, kita masih bisa pesan makanan dari luar. Bayangin kalau Nuh selama 1 tahun lebih dia hanya di dalam Bahtera. Makanannya terbatas, kemudian juga ngobrol ya sama keluarganya, cuma bisa dikelilingin sama hewan-hewan yang ada dalam Bahtera. Nah, akhirnya setelah sekian lama, setelah 1 tahun 10 hari lamanya, Nuh mengeluarkan burung gagak adik-adik. Nuh naik ke atap, dikeluarin burung gagak untuk terbang. Nah, kenapa dia menerbangkan burung gagak? Supaya dia mau ngecek nih, kira-kira air bahnya udah surut apa belum. Akhirnya dia keluarin, ternyata burung gagak itu kembali lagi adik-adik.
Artinya burung gagak itu berarti masih melihat air bah. Jadi dia balik lagi, dia butuh tempat tinggal yaitu di Bahtera Nuh. Sama seperti burung merpati. Dia melepaskan burung merpati terbang, kemudian burung merpatinya balik lagi ke Bahtera karena belum menemukan tempat untuk dia bisa singgah. Akhirnya Nuh tahu, oh nih air bahnya masih ada nih. Ya udah kita tunggu seminggu lagi ya. Seminggu lagi 7 hari kemudian Nuh menerbangkan lagi burung merpati. Dan burung merpatinya kali ini balik lagi. Tapi dia membawa sehelai daun zaitun adik-adik di mulutnya. Nah, Nuh di sini punya pendapat nih. Kalau dia balik membawa daun zaitun berarti itu airnya udah mulai surut nih, tumbuhan udah bisa tumbuh lagi, makanya burung merpatinya bisa bawa daun zaitun. Dan kemudian oke, kita tunggu lagi seminggu ditunggu lagi sama Nuh. Minggu depan 7 hari kemudian dia menerbangkan lagi burung merpatinya. Dan burung merpatinya tahu adik-adik, burung merpatinya nggak balik lagi karena burung merpatinya sudah menemukan tempat yang aman yang bisa dia singgahi di luar sana, di luar Bahtera. Berarti Nuh menarik kesimpulan nih, kalau air bah itu udah surut. Oke, kita kasih tahu nih sama anggota keluarganya. Kita hari ini keluar dari Bahtera ini, kita bawa semua hewan-hewan ini yang tadi yang kita bawa waktu naik, kita bawa keluar. Akhirnya mereka semua keluar dari Bahtera dan melihat sekelilingnya adik-adik. Wah, udah kering air bahnya, udah nggak tinggi lagi, udah tanaman sudah mulai tumbuh lagi. Dan Nuh bersyukur sama Tuhan karena Tuhan memelihara Nuh dan isi keluarganya. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya di saat semua orang harus mati tenggelam karena air bah, tapi Tuhan Allah melindungi Nuh dan seisi keluarganya. Akhirnya mereka mencari kayu, membangun mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Allah. Nah adik-adik, dari cerita Nuh ini ada 3 hal yang pengen Cici bagikan ke adik-adik. Kita mau belajar dari karakter Nuh. Yang pertama itu, Nuh itu berperilaku baik adik-adik. Kita lihat Alkitab kita di Kejadian 7 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nah, jadi ketika tadi Cici bilang, ketika semua manusia itu berbuat jahat, hanya Nuh dan keluarganya, Nuh yang orang yang berbeda dari yang lain. Jadi di saat semuanya jahat, Nuh ini punya sifat yang baik. Dia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Karena itu Tuhan mengasihi Nuh. Nah, adik-adik udah berperilaku baik belum seperti karakter Nuh? Nah, sebenarnya baik itu kan penjelasannya luas ya adik-adik. Mungkin adik-adik udah sering dengar ketika guru sekolah minggu, guru sekolah, bahkan orang tua bilang harus baik, harus menjadi anak yang baik. Baik itu dalam banyak hal adik-adik. Bisa dengan kita berbuat jujur, berkata jujur, kemudian bisa dengan kita juga bisa mengatur emosi, nggak marah-marah. Kita juga menolong orang-orang yang butuhin bantuan kita. Nah, baik itu banyak halnya adik-adik. Dan Cici mau bagikan satu hal sama adik-adik tentang karakter baik ini ya. Kalau adik-adik suatu saat nanti tumbuh menjadi anak yang udah dewasa gitu, misalkan kayak Cici atau guru-guru sekolah minggu. Nah, karakter adik-adik itu ketika nanti besar ditentukan dengan sikap adik-adik hari ini. Kenapa begitu? Karena kalau adik-adik dari kecil udah jadi anak yang baik, Cici percaya ketika adik-adik besar, kalian tumbuh jadi anak yang baik juga. Tapi kalau misalkan dari kecil udah nakal, udah suka nyontek, suka bohong, pasti nanti udah gedenya juga kayak gitu. Karena kebiasaan kita hari ini itu akan menjadi karakter kita adik-adik semakin hari. Makanya kenapa penting kita harus belajar untuk berbuat baik sejak kita kecil. Nah, poin yang kedua adik-adik. Yang pertama tadi Nuh berperilaku baik. Yang kedua, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah, bergaul itu apa sih? Kita lihat ya di Kejadian 6 ayat 9. Di sini dikatakan bahwa Nuh adalah seseorang yang benar di hadapan
orang sezamannya dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul itu apa, Ci? Nah, hidup bergaul itu adik-adik kalau punya teman dekat pasti adik-adik sering dong ngobrol, terus cerita-cerita, bener nggak? Punya teman dekat, sahabat lah gitu ya. Nah sama, Allah juga pengen kita jadi sahabatnya. Kita sering cerita sama Tuhan Yesus, kita sering memuji Tuhan, kita berdoa. Nah, salah satu cara supaya kita bergaul dengan Allah itu kita rajin berdoa dulu. Itu hal yang pertama adik-adik. Karena kita bisa membangun komunikasi sama Allah, kita bisa bercerita sama Allah, kita bisa mengucap syukur. Banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita berdoa. Dan kita ketika berdoa, ketika memuji Tuhan itu juga salah satu cara supaya kita bergaul dengan Allah. Nah, poin yang ketiga, karakter Nuh yang bisa kita pelajari selain berbuat baik, hidup bergaul dengan Allah, yang ketiga itu adalah taat. Nah, ini poin penting banget adik-adik. Nuh ketika diperintahkan Allah untuk membuat bahtera, dia tidak mencari alasan adik-adik. Karena banyak orang ketika disuruh itu pasti alasannya banyak banget. Misalkan kamu buat ini ya, buat kapal-kapal kayak gini ya. Pasti kalau orang yang punya alasan mereka akan bilang, ih buat apa? Emang kenapa kok aku ngerjain kapal? Kalau aku buat bahtera buat apa? Siapa yang akan untung atau siapa? Akan banyak alasan yang keluar dari mulut orang ketika disuruh. Tapi Nuh ini beda adik-adik. Ketika Allah memerintahkan dia buat bahtera, tanpa basa-basi, tanpa alasan dia langsung lakuin adik-adik. Meskipun Cici tahu ini nggak gampang, bener gak? Cici aja buat kapal segini aja dari malam baru selesai hari ini. Karena susah gitu, banyak detailnya. Apalagi ukurannya kalau yang besar, wah itu makan waktu banget adik-adik. Tapi tanpa basa-basi, tanpa alasan, Nuh langsung terima. Nuh taat kepada Allahnya, Nuh percaya kepada Allahnya. Nah, adik-adik mau nggak adik-adik jadi anak yang taat? Gini, kalau misalkan kita aja nggak taat nih sama orang-orang yang kelihatan, kayak orang tua kita, guru sekolah minggu, guru di sekolah. Gimana kita mau taat sama bapak kita yang nggak kelihatan, bener nggak? Maka dari itu, kalau kita mau belajar taat, kita mulai taat kita dengan kita taat sama orang tua. Ketika orang tua kasih tahu, kita dengerin. Ketika guru sekolah minggu mengajarkan sesuatu, kita simpan dalam diri kita pelajari. Ketika guru-guru di sekolah juga memberikan pelajaran, juga kita pelajari. Kita taat, kita patuh ya adik-adik ya. Sama orang-orang di sekitar kita, orang tua, kemudian guru sekolah minggu dan banyak lagi ya adik-adik. Kita akan belajar menjadi taat ketika kita belajar taat dulu sama orang-orang di sekitar kita, baru kita bisa berbuat taat sama Tuhan Yesus yang gak kelihatan. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita mau siapin hati kita untuk berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah belajar dari Nuh, Bapak Nuh ya Bapak. Terima kasih karena kami boleh beribadah pada hari ini, kami boleh muji Tuhan, boleh menyembah Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau belajar untuk memiliki karakter seperti Bapak Nuh ya Bapak. Karakter yang berkelakuan baik, yang takut akan Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan, dan karakter yang taat ya Bapak. Kami mau belajar untuk kami boleh taat dari kecil supaya kami tumbuh menjadi anak-anak kesukaan Tuhan, supaya kami tumbuh menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau memelihara kami di rumah kami bersama orang tua kami, seperti Engkau memelihara Nuh dan keluarganya. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.